Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita lebih dekat bersama Ustadz di program Ustadz Menjawab. Seperti biasa, program Ustadz Menjawab membahas pertanyaan-pertanyaan populer di dalam Ramadan. Seperti biasa, di tengah-tengah kita sudah bersama Ustadz kita tercinta, Ustadz Dr. Haji Abdul Matin bin Salman LCMAG. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Saya sehat ya. Ya, ini terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menyapa jamaah di online ini Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Sama-sama Mas Ayas. Seperti biasa Ustaz, ini kita menanyakan perihal pertanyaan-pertanyaan populer seputar Ramadan. Nah, pertanyaan ini khusus ini datang dari saya sendiri Ustaz. Oh, apa itu? Ya, jadi fenomena yang sedang terjadi di bulan Ramadan, baik yang terjadi sekarang maupun yang telah terjadi dulu-dulu, dan mungkin ini akan terjadi selanjutnya karena ini memang tradisi, itu terkait dengan fenomena membangunkan sahur Ustaz. Jadi kan saya ini juga takmir masjid Ustaz, yang mungkin juga sering setiap kali sahur itu ikut membangunkan sahur menggunakan toa seperti itu. Nah, fenomena membangunkan sahur kan beragam Ustaz. Ada yang pakai kentongan, ada yang keliling begitu, ditutuki kayak gitu. Nah, khususnya juga ada yang menggunakan toa masjid seperti itu Ustaz. Nah, yang terjadi kemarin itu kan ada semacam kritik dari kalangan artis. Nah, itu kalau menurut Ustadz yang mungkin pandangan menurut Islam juga begitu, kira-kira memandang fenomena seperti itu bagaimana sih Ustadz? Mohon pencerahan Ustadz. Oh gitu ya. Iya Ustadz. Baik Mas Ayas, terima kasih. Iya Ustadz. Pertanyaannya mewakili juga sama yang lain ya. Betul Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isakhir rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan seputar yang sekarang sedang dibicarakan banyak orang. Hakikatnya di dalam Islam, membangunkan sahur itu mengamalkan hadis Rasulullah yang berbunyi tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Jadi sekali lagi, hakikatnya membangunkan orang di dalam Islam untuk sahur itu mengamalkan hadis Rasulullah yang berbunyi tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah kalian, makan sahur ya, karena di dalam makan sahur itu ada berkah. Berkah kekuatan fisik karena makan sahur. Berkah bisa menjalankan puasa, tetapi juga bisa bekerja seperti hari-hari biasa. Nah, hanya saja bahwa bagaimana Islam melaksanakan ini di awal-awal pada masa Rasulullah. Pada masa Rasulullah kita mengenal dua adzan, yaitu adzan yang pertama dilakukan oleh Bilal bin Rabah yang berfungsi untuk atau yang bertujuan untuk membangunkan orang untuk sahur. Ya, dan untuk sholat. Jadi sholat kemudian sahur. Bukan sahur dulu baru sholat. Nah, nanti sholatnya jadi ngantuk kan. Jadi sholat baru sahur. Lalu kemudian adzan kedua oleh Ibnu Ummi Maktum, yaitu adzan untuk menjalankan sholat fajar, yaitu sholat subuh. Lalu kemudian berjalannya waktu bahwa di dalam Islam, terutama di luar dari Hijaz dan Madinah, Mekah, ya, di luar dari Madinah atau Hijaz dan Mekah, jauh di seberang lautan sana, di dataran Afrika, di Mesir tepatnya, itu ada setelah ada ekspansi Islam oleh Amr bin As,
Lalu kemudian ada seorang yang bernama Al-Anbasah bin Ishaq pada tahun 228 Hijriah. Jadi abad ketiga Hijriah. Beliau asli orang Hurrah. Hurrah itu di Afghanistan. Tetapi hidupnya di Mesir. Namanya Al-Anbasah bin Ishaq. Lah, Al-Anbasah ini tempat tinggalnya di Fustot, yaitu ibu kota pertama Mesir sebelum pindah ke Kairo. Setiap hari Al-Anbasah ini berjalan dari rumahnya, berjalan kaki dari rumahnya menuju ke Masjid Amr bin As. Setiap dia melewati perkampungan dan rumah, dia selalu meneriakkan kata-kata tasahharu, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Jadi hadis Rasulullah tadi itu diulang-ulang terus menerus oleh Al-Anbasah sampai dia ke tempat tujuan, yaitu Masjid Amr bin As. Itu pada tahun 228 Hijriah. Jadi orang yang memulai pertama kali membangunkan sahur pada masa Rasulullah adalah Bilal. Tetapi Bilal membangunkannya tidak semata-mata karena untuk sahur saja, tetapi juga untuk sholat malam dan juga untuk melaksanakan sahur. Lalu kemudian setelah itu terjadi pembaruan, artinya bukan pembaruan, ya, tradisi baru yang dalam bahasanya adalah bid'ah, ya. Tradisi baru yang dalam bahasa lainnya adalah bid'ah. Nah, itu ya. Jadi dimulai oleh siapa? Oleh Al-Anbasah. Itu tadi yang saya cerita tadi. Jadi Al-Anbasah adalah orang yang pertama kali memulai kata sahur. Kalau Bilal kan dengan adzan. Nah, Al-Anbasah ini orang yang pertama kali melafadzkan sahur di dalam membangunkan orang untuk makan sahur. Saat dia apa tadi? Perjalanan menuju dari rumahnya di Fustat, ibu kota Mesir kuno, menuju ke Masjid Amr bin As. Setiap rumah yang dia lewati, setiap ada tempat tinggal yang dia lewati, dia selalu menghadapkan mukanya dan wajahnya ke rumah itu sambil berkata tasahharu, tasahharu, tasahharu. Bahasa Indonesia ya sahur, sahur, sahur gitu ya. Itu dilakukan oleh Anbasah. Sampai dia ke tempat tujuannya Masjid Amr bin As untuk menjalankan sholat dan sekaligus untuk sholat fajar. Oke. Nah, berkembangnya waktu di Mesir juga, mereka menggunakan alat-alat seperti drum. Ya, drum itu ya, apa kalau di kita ya bukan drum sebenarnya, bukan drum ya, tapi gendang. Gendang yang terbuat dari yang bentuknya moncong panjang gitu, bukan gendangnya orang Indonesia, gendang orang Jawa yang ketipung ya. Nah, bukan gendang untuk koplo, bukan gamelan, bukan. Tapi gendang kecil yang saya nggak begitu tahu ya. Nah, itu dia pakai itu sambil al-ansyidah. Jadi bernasyid ya, berdendang. Sambil berdendang, sambil melafadzkan sholawat, sambil melafadzkan ayat-ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama, dan seterusnya itu. Nah, sampai pada Daulah Abbasiyah, sampai ke di Al-Anbasah tadi kira-kira pada masa pemerintahan Al-Mutawakkil 'ala Allah. Lalu kemudian sampai pemerintahan dipegang oleh Fatimiyah. Nah, disitulah kemudian tradisi membangunkan sahur semarak. Ada tadi gendang, ada rebana, ada semua keluar ya. Nah, di Indonesia sekarang diganti dengan panci ya, dengan apalagi Mas, angklung, dengan semua alat dapur ditutup ya. Ada kentongan, ada itu ya. Sampai di masjid-masjid pun juga di Mesir itu ada
membangunkan tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Bahkan mereka mengetok pintu setiap rumah dan membangunkannya, karena nama orang Arab itu kan hampir sama. Kalau nggak Muhammad ya Ahmad, kalau nggak Umar ya Ahmad, gitu terus saja kan. Ada Ali, kalau nggak Utsman, kalau nggak gitu ya. Jadi selalu dibangunkan tok 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 tok, tok gitu. Ishaya Muhammad, Ishaya Ahmad, Ishaya gitu ya. Jadi bangun Ahmad, bangun Muhammad, Ishaya Umar, Ishaya ya Ali, Ishaya itu. Lalu kemudian nanti mereka keliling per rumah. Nanti setiap mau hari raya itu 2-3 hari sebelum hari raya mereka ngetok pintu lagi, tapi bukan di waktu sahur, tapi di waktu siang hari. Bukan untuk membangunkan sahur, tapi untuk minta sedekah, karena sudah dibangunkan, membangunkan si yang punya rumah tadi. Nah, lalu kita kemudian di Indonesia, karena tradisi membangunkan sahur itu menjadi sangat beragam, ya. Di Afghanistan, di Maghrib Maroko, di Syria, di Yaman, masing-masing punya tradisinya masing-masing, ya. Sama halnya ketika mereka punya tradisi masing-masing dalam menyambut bulan suci Ramadan. Nah, apakah yang demikian ini boleh? Selama niatnya adalah menghidupkan sunnah dan mengamalkan hadis Rasulullah tasaharu, yaitu hadis untuk menyuruh kita bersahur, ya, untuk kita menjalankan niat puasa besok dengan sahur, maka satu itu silahkan. Yang kedua, ini tidak ada hubungannya dengan toleransi. Saya kira kawan-kawan kita yang non muslim yang tidak puasa pun juga akan toleransi, karena ini tidak terjadi setiap hari kan. Ini tradisi sudah zaman, bahkan dimulai sejak 228 Hijriah. 228 Hijriah. Kita melihat Al-Imam Al-Bukhari itu juga hidup pada zaman itu. Tapi Al-Imam Bukhari masih sangat muda sekali gitu. Nah, karena itu selama yang kedua tadi, selama dilakukan dengan cara-cara yang boleh dikatakan tidak terlalu vulgar, sehingga kesannya sampai ada yang joget-joget, sampai ada yang memukul-mukul pintu rumah, pagar rumah, sampai ada yang dan seterusnya. Selama masih dalam konteks wajar, saya kira ini bagian dari syiar mengamalkan hadis tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Ya. Lalu kemudian yang ketiga adalah ketika kita sahur, jangan lupa kita bangunkannya jam 2. Jam 2 ya? Kan banyak tuh yang membangunkan sahur jam 2, jam 1 gitu kan. Karena lek-lekan ya. Karena dia melek dari habis taraweh sampai jam 1 nggak tidur, lalu kemudian sebelum tidur mereka membangunkan orang lain, setelah membangunkan orang lain mereka tidur. Nah, ini masalah. Karena sahur dalam Islam itu yang tepat, yang benar disampaikan di dalam hadis-hadis dan riwayat-riwayat para sahabat, antara makan sahur dengan sholat fajar atau adzan subuh itu seperti qadra khamsina ayat. Seperti orang membaca 50 ayat. Sehingga kalau kita sahur jam 1, sahur jam 2, bisa dipastikan 99% setelah sahur kita nggak dengar adzan subuh. Nah, ini yang ketiga tadi yang perlu diwaspadai. Tetapi kalau membangunkan ibu-ibu untuk memanasi sayur ya, untuk menjalankan sholat sebelum sahur gitu, itu silahkan. Tetapi bahwa untuk sampai sahur, makan sahur, hakikat makan sahur itu sendiri, yaitu tadi antara makan sahur dengan adzan subuh, kira-kira membaca ayat 50 ayat itu tadi. Nah, itu Mas Ayas. Jadi kesimpulannya adalah
boleh enggak kita membangunkan orang-orang, Mas Ais tadi gitu ya, ya lewat toa sahur, sahur ya. Ya, disebutin namanya satu-satu enggak? Oh enggak Ustaz. Oh enggak paling ya. bapak-bapak, ibu-ibu. Oh, bapak-bapak, ibu-ibu. Itu enggak kayak di Mesir tadi sebutin satu-satu ya. Ya Muhammad, Isha ya Muhammad, Isha ya Ahmad, Isha ya Umar ya gitu ya. Jadi boleh saja selama dilakukan tidak berlebihan di dalam menjalankan atau melakukannya. Karena apa? Karena ini juga jangan lupa bagian dari semangat mengamalkan hadis Rasulullah, tasaharu, sahurlah kalian karena di dalam sahur ada berkah. Tapi ingat, jangan dilakukan dengan cara berlebihan, dengan cara koplo ya. Kalau yang berlebihan itu maksudnya gimana Ustaz? Ya itu tadi, membangunkan orang dengan dangdutan, gerobak keliling, dangdut keliling, ya kan? Ya, itu berlebihan secara syar'i. Kan jekliknya jauh Mas ya. Bilal dengan adzan, kita dengan koplo. Kan jekliknya jauh, itu namanya berlebihan. Ya kan? Atau dengan cara joget-joget, atau dengan cara yang berlebihan yang lain, contohnya dengan membawa toa yang biasa untuk demo itu. Terus kemudian dicorongnya langsung ditujukan ke situ, atau dengan alat-alat yang tidak berirama tetapi sangat riuh dan heboh. Itu saya kira tidak perlu. Sangat nyaring, artinya itu malah tidak, esensinya malah tidak membangunkan tapi malah mengganggu ya. Mengganggu, ngageti orang ya. Ya kalau orangnya tidurnya sejak tadi Isya, kalau baru tidur kedengar itu kan bisa emosi juga kan. Artinya kita juga perlu semangat untuk menghidupkan hadis Rasulullah, semangat untuk mengamalkan hadis Rasulullah, tetapi juga harus diimbangi dengan kondisi yang ada ya. Ya artinya boleh ya Ustadz ya. Bahkan tadi dijelaskan sejarahnya pun malah sudah sejak lama ya Ustadz. Sejak lama, awal orang yang membangunkan orang untuk sahur Bilal dengan cara adzan. Kalau kita lihat sekarang Ustadz, itu kan tadi ceritanya mungkin sudah sejak lama ya Ustadz. Kalau saya kan baru lihat itu fenomena itu di Indonesia ya Ustadz. Mungkin Ustadz juga bisa karena dulu juga pernah studi di Mesir, Al-Azhar, Kairo. Nah itu apakah di sana juga sekarang itu masih Ustadz yang seperti itu? Masih. Gitu, masih, terutama di kampung-kampung itu masih. Ya kayak kita lah di kampung-kampung itu lebih heboh ya, lebih toleran, lebih soft orangnya ya karena tidak majemuk kan. Nah kalau di perkotaan kan beda lagi karena di kota itu kan lebih majemuk daripada di kampung. Iya. Gitu. Nah jadi kalau saya kan untuk membangunkan sahur kan jam 3, jam setengah 4 sama jam 4 Ustadz. Itu terlihat berlebihan dari sisi Ustadz? Jam 3-nya Bapak Ibu sholat ya, dengan adzan boleh silahkan adzan untuk sholat. Nah setelah itu nanti jam setengah 4 silahkan Bapak Ibu memanasi sayur, mempersiapkan untuk anak, suami, istri, ya kan? Untuk keluarga, kita sama-sama mudah. Jadi modelnya himbauan untuk berkah, himbauan untuk saling menjaga gitu. Karena sahur itu berkahnya untuk memperkuat badan kita. Nah kalau kita sahurnya jam 1, kita udah lemes loh siangnya. Jadi bahasa kasarnya justru nggak ada manfaatnya sahur jam 1. Iya kan? Jadi kalau untuk ukuran yang tadi saya udah nggak tergolong berlebihan, udah standar jam 3, jam setengah 4 sama jam 4. Iya, karena kan bisa jadi ada yang belum masak, bisa jadi yang sayurnya belum dipanasi, gitu ya. Alhamdulillah. Iya. Terima kasih Ustaz atas pencerahannya. Nah ini sama-sama karena berasal dari pengalaman pribadi, mungkin bagi pemirsa yang mungkin juga ya minimal jadi takmir masjid yang membangunkan sahur ini bisa disimak dan bisa dijadikan referensi. Terima kasih Ustadz. Oh iya, satu lagi Mas Ayas, suaranya jangan mengagetkan. Oh gitu ya. Ya suaranya jangan mengagetkan ya. Boleh pakai salam, boleh enggak pakai salam. Nah, itu kan pakai salam enggak biasanya salam? Kalau yang jam 3 saya mulai dengan assalamualaikum, kemudian Bapak Ibu yang ingin puasa silahkan sahur. Kalau yang jam setengah 4 cukup hanya sahur begitu. Kalau yang jam 4 batas waktu sebentar lagi bagi yang belum
segera sahur, dan yang sudah sahur bisa mempersiapkan diri untuk jamaah sholat subuh, begitu Ustaz? Iya, itu anjuran, boleh, tidak apa-apa ya. Mau dengan salam, mau tidak, nggak ada masalah. Gitu ya, salam itu kan dalam konteks untuk ketemu kita salam, ya. Untuk ya karena tradisi, lagi kembali ke tradisi, karena kalau kita mau ngomong ke orang biasanya kan pakai salam. Bahkan kita tidak berhadapan dengan orang pun juga kita pakai salam. Oke, itu. Ya. Baik, terima kasih Ustadz atas sama-sama Mas Ayas. Semoga Ustadz selalu dalam keadaan amin, sehat. Amin. Semoga Mas Ayas juga demikian ya. Amin ya. Oke, demikian pemirsa, kita sudah berada di ujung acara. Kita akan kembali lagi di sesi selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Seperti biasa, kita menerima donasi untuk program pembuatan tahfidz Pondok Pesantren Tahfidz Quran. Informasinya ada di bawah ini. Terima kasih, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.